Mari kita membahas mengenai materi lingkungan hidup. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan. 2. Jenis lingkungan. 3. Manfaat lingkungan. 4. Kualitas lingkungan. 5. Masalah lingkungan. Yang pertama, apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup adalah suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Etika lingkungan melibatkan perilaku manusia terhadap lingkungan, menganggap manusia sebagai bagian alam, dan memperhatikan kesetaraan serta keadilan terhadap semua makhluk hidup. Fokus pada nilai moral dalam interaksi dengan lingkungan dan keberlanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Apa saja sih jenis lingkungan hidup? Pertama, unsur biotik. Biotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Di sini terdapat 3 klasifikasi. Mari kita bahas lebih rinci. Pertama, ada produsen. Produsen adalah organisme yang melalui fotosintesis mengubah zat anorganik menjadi organik, membuat makanan untuk diri sendiri dan organisme lain di ekosistem. Contohnya termasuk tumbuhan hijau, alga, dan lumut. Lalu ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain. Ini melibatkan manusia dan hewan. Yang terakhir ada pengurai. Pengurai adalah organisme yang memperoleh energi dengan mengurai bahan organik dari organisme mati, termasuk bakteri, jamur, dan cacing tanah. Unsur abiotik. Abiotik adalah unsur fisik dalam lingkungan hidup yang terdiri dari benda mati dan memengaruhi kelangsungan hidup. Apa saja unsur abiotik? Air, penting untuk kelangsungan hidup makhluk, menyusun tubuh, dan tempat tinggal bagi yang hidup di dalamnya. Tanah, berperan sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan menyediakan zat hara penting untuk tumbuhan. Udara, sebagai komponen atmosfer, memberikan gas esensial seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen. Cahaya matahari, sumber energi utama melalui fotosintesis pada tumbuhan. Kelembaban adalah jumlah kadar air di udara, memengaruhi evapotranspirasi dan ketersediaan air bagi makhluk hidup. Suhu memengaruhi proses fisiologis makhluk hidup. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang lama di suatu wilayah. Lalu selanjutnya lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya di dalam ekosistem memengaruhi organisme melalui interaksi sosial, sistem nilai, dan adat istiadat masyarakat. Interaksi tersebut memengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme. Terdapat 2 yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami yang dihuni oleh masyarakat seperti hutan, sungai, dan laut. Dengan interaksi kuat fisik dan sosial budaya, masyarakat menggunakan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari dan menjaga lingkungan sesuai tradisi. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat manusia seperti bangunan dan fasilitas umum. Interaksi intens dengan lingkungan ini memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Namun, pembangunan yang tidak terencana dapat merusak ekosistem alami dan menyebabkan polusi. Selanjutnya, kita akan membahas sebenarnya apa saja manfaat lingkungan. Gambar di belakang merupakan manfaat lingkungan hidup. Ayo kita pelajari lebih dalam. Sumber daya alam, menyediakan sumber daya alam seperti gas alam dan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan, misalnya pengolahan bahan bakar dari minyak bumi. Penghasil pangan dan air, kebutuhan hidup terpenuhi melalui makanan dan air dari lingkungan. Lingkungan sebagai tempat beraktivitas dan interaksi sosial makhluk hidup. Lingkungan menyediakan oksigen vital untuk bernapas dan menjaga kehidupan. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembang bagi tumbuhan, juga sebagai tempat beraktivitas manusia. Mikroorganisme mengurai sisa-sisa makhluk mati, membuat tanah subur. Selanjutnya ada materi kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Ayo kita pelajari, apa sih kualitas lingkungan itu? Nah, kualitas lingkungan adalah kondisi yang mencakup kenyamanan tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan hidup, termasuk dasar,
dan spiritual, daya dukung lingkungan, merupakan ukuran kemampuan lingkungan untuk mendukung kelompok makhluk hidup tertentu. Lalu indeks kualitas lingkungan. Indeks kualitas lingkungan hidup IKLH digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi program pengelolaan lingkungan. Ini mengukur aspek-aspek seperti udara, air, tanah, kebisingan, dan limbah, memberikan informasi akurat, dan membantu merumuskan kebijakan yang tepat. IKLH penting untuk memantau dan meningkatkan kualitas lingkungan serta memberi dasar bagi masyarakat untuk bertindak. IKLH Indonesia meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2020, melampaui target nasional. Peningkatan disebabkan oleh perbaikan pada indeks kualitas udara dan indeks kualitas air, perubahan pembobotan dalam rumus, serta penambahan indikator baru. Upaya Kementerian Lingkungan Hidup. Upaya termasuk perbaikan tata kelola lingkungan, menjaga daerah aliran sungai sebagai daya tarik wisata, membangun saluran kanal, dan mengurangi beban lingkungan dengan teknologi ramah lingkungan. Faktor kualitas lingkungan. Faktor alam meliputi 1. Iklim. Pengaruh iklim yang ekstrim dapat menghambat aktivitas manusia. 2. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca dapat menjadi penghambat atau memotivasi kreativitas manusia. 3. Kesuburan tanah. Tanah subur meningkatkan daya dukung lingkungan, terutama pada daerah agraris. 4. Erosi. Faktor erosional dapat menurunkan daya dukung lingkungan. 5. Aktivitas gunung api. Gas berbahaya dari aktivitas gunung api dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. Lalu faktor sosial budaya meliputi 1. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan masyarakat merespon dan meningkatkan kualitas lingkungan. 2. Tradisi masyarakat setempat. Nilai-nilai tradisi seperti penggantian pohon yang ditebang dapat memainkan peran dalam menjaga lingkungan. 3. Cara berpikir masyarakat. Cara berpikir yang melihat lingkungan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi terus-menerus berisiko menyebabkan degradasi el. Masalah lingkungan tidaklah baru dan terus berkembang dalam kompleksitasnya. Beberapa isu lingkungan global memerlukan perhatian serius. Mari kita bahas apa saja permasalahan lingkungan. Masalah pertama ada global warming. Penyebab utama pemanasan global ialah disebabkan oleh efek gas rumah kaca seperti CO, CO2, dan sejenisnya. Dampaknya yaitu peningkatan suhu, pelelehan lapisan es, perubahan musim, dan ancaman terhadap pertanian dan kehutanan. Lalu kedua ada penipisan lapisan ozon. Penyebabnya polusi oleh gas klorin dan bromida, terutama dari CFC. Dampaknya lubang pada lapisan ozon meningkatkan paparan radiasi UV berbahaya. Ketiga, pencemaran udara. Penyebabnya ialah pembakaran bahan bakar fosil, emisi kendaraan, industri, dan kebakaran hutan. Dampaknya yaitu gangguan pernapasan, hujan asam, dan kerusakan ekosistem. Yang keempat, pencemaran air. Penyebab dari masalah tersebut ialah limbah industri, domestik, dan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Dampaknya sendiri yaitu kontaminasi air, merugikan kesehatan manusia, dan merusak ekosistem air. Lalu ada pencemaran pantai dan laut. Disebabkan oleh faktor alami dan aktivitas manusia seperti pembuangan sampah dan kelebihan CO. Dampaknya pengasaman laut, kepunahan spesies, dan kerusakan ekosistem pantai. Pencemaran tanah. Hal ini disebabkan penggunaan pestisida, logam berat, limbah industri, dan efek senyawa nitrat dan fosfor. Dampaknya tanah terkontaminasi, ancaman kesehatan manusia, dan kerusakan ekosistem. Terakhir, peningkatan jumlah populasi. Tantangan pertambahan penduduk meningkatkan konsumsi sumber daya dan lahan, sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, deforestasi, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Untuk mengatasi global warming, dapat meningkatkan tutupan hutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk pelestarian udara, dapat dilakukan dengan penanaman pohon, pengurangan emisi gas pembakaran,
dan hindari bahan kimia merusak ozon. Lalu untuk penanganan masalah lingkungan air, dapat dilakukan dengan pembuangan limbah yang tepat, pencegahan polusi plastik, dan pemurnian air. Untuk pelestarian laut dan pantai, dapat melakukan pelestarian hutan bakau, pengurangan penggunaan bahan peledak, dan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Terakhir untuk pelestarian tanah, dapat melakukan reboisasi untuk mencegah erosi dan pembuatan terasering pada lahan miring. Kesimpulannya, manusia perlu berkolaborasi, mengurangi jejak ekologis, dan mengadopsi praktik berkelanjutan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama menjaga dan mengembangkan solusi inovatif demi keberlanjutan bumi kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah semua!